up menjadi 300 cc. Jadi untuk CRF yang 300 cc udah lumayan cukup banyak yang sudah saya garap, dan ini adalah termasuk paket yang full karena total body menggunakan TRT dengan instalasi dual injector. Nah, ini sebentar lagi mau saya cek kompresi, yaitu target kompresi saya adalah 11,2 dengan kapasitas volume buret adalah 29 cc. Jadi sebelum kita ngeburet, kita tentukan dulu target berapa yang kita mau capai. Oke, kita coba masukkan. Jadi sebelumnya udah saya set sedemikian rupa, tinggal kita masukkan. Dan ini cairan bensin dan oli ya. Nah, kenapa warnanya merah? Supaya lebih dibaca, lebih mudah dibaca. Untuk ngeburet mesin CRF dengan kapasitas 300 cc ini membutuhkan 2 kali buret karena volume di dalamnya itu butuhnya yang gede, kecuali kalau Anda menggunakan buretnya yang besar kapasitasnya. Tadi udah saya masukkan cairannya sekitar 20 cc. Jadi untuk packing bawah ini kita menggunakan packing aluminium ya, 1 lembar dari BRT dengan tebalnya itu 1 mm. Tebalnya 10 mm. Sekarang sudah disediakan sama BRT. Oke, tercatat 11,5. Jadi total buret, oke, ini kita akan coba kalkulasikan dulu. Boleh dilihat di sini. Oke, ini hasil buretnya udah dapat. Untuk yang kloter pertama ini dapat 20 dan yang kedua adalah 11,5. Kita jumlahkan total menjadi 31,5. Kita potong volume busi. Biasa karena ini businya jenis panjang, saya selalu potong itu 1. Jadi 30,5 totalnya. Jadi 30,5 hasilnya, dan kita akan hitung berapa nilai kompresinya. Kita akan hitung di sini. Kita akan hitung. Jadi untuk kapasitas mesin adalah 296 ditambah volumenya tadi 30,5 kita bagi 30,5 sama dengan 10,7. Jadi kompresinya 10,7. Dan segini aman apa enggak? Aman. Jadi meskipun kita targetnya 11,2 dapatnya 10,7 nggak masalah, karena memang saya dari 10 sampai 11 tadinya. Oke. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita ngecil mau membesarkan gampang, packingnya tinggal ganti yang selembar ya, sedemikian rupa. Tapi target saya udah kena 10,7 karena untuk 300 cc jika kompresi terlalu besar itu terlalu riskan ya. Jadi lebih aman 10,7 karena tekanannya juga beda. Piston kecil dengan piston besar tekannya berbeda, meskipun sama-sama perbandingan kompresinya adalah 10,7 ya. Oke, jadi kita target. Nah, nggak apa-apa, saya akan kasih tahu aja di sini struktur pistonnya. Oke, struktur piston. Jadi untuk desain piston, ini desain piston seperti ini ya. Jadi ukuran pistonnya itu adalah 78 mm. Tinggi dari pen piston ke atas itu di set 13,5 mm, 13 mm, sorry. Nah, untuk
dek dalamnya itu adalah 0,35. Ini ke dalamnya adalah 0,35. Kalau Anda mau bikin 10,5 bikin aja 0,5. Dan untuk diameter yang low-nya ke bawahnya adalah 59 mm. Nah, untuk packingnya ini adalah 1 mm aluminium dan mendem piston diukur adalah 1 mm. Nah, ini kubah. Jadi kubahnya tanpa squeeze. Ukuran klepnya 39/34 CNC porting. Jadi ini bisa buat patokan kalian jika ingin mengupgrade motor CRF menjadi 300. Nah, ini komposisi pistonnya seperti ini. Dan untuk packing ini kan packingnya aluminium ya, kalau bisa dikasih lem packing yang sealer biar tidak terjadi bocor. Oke, sekian, dan hasilnya seperti apa tonton terus saja videonya ya. Ya, untuk pasang packingnya jangan lupa dikasih lem. Kalau untuk CRF biar nggak bocor, makanya pakai ribbon sealer ya. Itu yang sering saya pakai. Lemnya secukupnya aja, kebanyakan jangan, sedikit jangan, sedang-sedang aja. Flagnya 39/34. Pasang bautnya, jangan lupa ditorsi. Ini no panasnya pakai jenis ADS ya. Jadi no panasnya ada tipe ADS nya. Jadi starternya biar lebih enteng. Karena untuk CRF 300 itu kendalanya adalah selalu di starter. Ini baut 10 nya jangan lupa dipasangin dulu. P10. Ya, jangan dulu kencang, dulu baut head yang kencang. Oke. Mode torsi saya pakai 40 ya. Oke. Jadi kalau bore up, pentorsian head itu penting, apalagi motor-motor dengan radiator itu harus benar-benar rata. Kalau enggak biasanya terjadi ini. Dan untuk pengecekan baut head itu minimal 3 bulan sekali dicek ulang, sekalian servis saja, takutnya agak melorot ya. Jadi selalu cek lah, karena ini kapasitasnya gede.
selesai. Untuk selang klep biasa 0,15 in dan X. Ini dilonggarin aja dulu, nanti kita pasang untuk top. Oke, segitu aja dulu, nanti dilanjutin ya. CRF 300 cc yang udah kita bore up, sekarang udah nempel di motor dan saatnya kita hidupkan. Ini untuk TB nya kita pakai ukuran 42 mm dengan sistem double injektor. Jadi injektornya double, ada yang satu, ada yang dua, dan untuk yang pertama ini biasanya set nanti aktif itu di bawah 50%, TPS-nya diaktif. Dan untuk yang kedua biasanya aktifnya itu adalah lebih dari 50% sampai TPS 100 diaktif berdua. Nah, ini untuk nyetel lamsamnya dan cuk. Ini kalau ditarik dia ngecuk, kalau diputar ini untuk setting lamsam. Nah, karena ini dual injektor, jadi ECU-nya itu harus menggunakan yang racing turbo. Bisa dilihat di sini. Ini ECU-nya racing turbo seperti ini. Jadi ECU-nya racing turbo. Nah, karena biasanya ciri khasnya itu kalau racing turbo ada kabel hijau ini. Nah, ini disambungkan ke injektor yang kedua untuk positifnya, dan untuk negatif biasa kita jumper dari injektor yang pertama. Nah, ini nokenasnya pakai nokenas sistem ADS. Jadi biasanya begitu kita starter itu ada bunyi strek-strek gitu. Dan kalau lamsamnya kecil biasanya bunyi cetrek-cetrek itu. Jadi itu aman ya. Kita coba nyalakan, ini motor belum kita setting. Kita nyalakan dulu. Suaranya kenapa bunyi-bunyi. Kita coba kasih dulu. Suara gambarannya seperti itu, nanti kita akan setting di atas mesin dyno. Semoga lancar settingnya dan hasilnya pas. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita akan coba mulai untuk setting ECU Juken yang satu injektor dulu, baru setelah itu kita setting yang dual injektor. Kita coba running dulu. Jadi bisa dilihat di dalam grafik ya. Coba dilihat dulu di dalam grafiknya, yang ininya, yang ini yang diperhatiin yang ini. Jadi ini ada berebet dulu, dan di bawah ini bagian yang boros, tapi kesananya oke, bagus. Nah, jadi kita kalau setting koreksi yang ininya dulu. Setelah itu baru kita koreksi lagi yang lain. Saya akan coba setting di Jukennya itu sampai 6000. Jadi saya akan coba ini. Itu ada berebet sampai 6000. Seperti ini. Saya akan coba iritin. Minus 30. Coba running kembali. Jadi
bisa dilihat ini sebelum kita koreksi tadi dan ini sesudah. Tapi yang sesudah ini ada terlalu irit di sini. Jadi ini kita dirapihin dulu. Jadi tadi kebanyakan kita kasih minusnya. Oke, kayak gitu. Untuk bersingkat saya skip aja dulu videonya biar tidak terlalu lama. Ya, akhirnya CRF 300cc udah saya kelarkan settingannya dan dapatnya itu adalah 23,66 horsepower dengan torsinya itu adalah 15. Jadi ini menggunakan bannya adalah ban trail. Jadi kalau untuk hasil dyno antara ban trail dengan ban supermoto itu hasilnya ada selisih. Nah, yang ban supermoto itu bisa lebih besar hasilnya. Mungkin sekitar bisa ada selisih lah. Biasanya sih kalau untuk CRF yang 300 itu terakhir saya bikin itu adalah 27,9 horsepower dengan bannya yang supermoto. Nah, ini dapatnya adalah 23,66 dengan spesifikasi camnya yang berbeda. Ya. Nah, untuk CRF yang dual injektor, ini CRF yang dual injektor. Jadi CRF ini mengaplikasikan TB Superplow dari BRT dengan dual injektor. Oke, nah saya cenangin. Jadi TB yang saya pakai adalah ukuran 42 mm dengan injektor double 2. Dengan injektor 2 ya. Nah, perlu diperhatikan pada saat pengaplikasian dual injektor ini adalah ini nih. Jadi selang ini jangan sampai kena knalpot. Jadi selang dual injektor ini jangan sampai kena knalpot. Dan untuk aplikasiannya biasa yang hijau itu ke positif injektor dan negatif biasa saya di jumper ke atas. Ini ada kabel warna merah, ini ada jumperan negatif dari injektor yang paling bawah. Nah, untuk velocity-nya nanti BRT akan jual yang warna kuning banana ya. Kebetulan di saya stoknya belum ada. Dan untuk CRF 300 ini recommended banget. Alhamdulillah proses semuanya lancar. Dan hati-hati kalau Anda bore up CRF 300cc itu sering terjadi kendalanya adalah di rumah starter. Jadi baut one way-nya, jadi harus benar-benar itu diperhatikan. Dan gigi starter, asnya, dudukan as gigi starter itu sering terjadi rontok, jadi patah biasanya. Nah, alhamdulillah BRT sekarang sudah mengeluarkan noken as sistem ADS. Jadi minimal meminimalisir lah terjadinya patah itu. Nah, cirinya noken as yang ber-ADS ini kalau di starter ini ada bunyi. Ya, ini saya coba praktekkan. Jadi ini noken asnya ADS dan saya praktekkan starternya ini mudah. Dan ada bunyi cetrak-cetraknya gitu. Nah, ini cetak. Jadi ada bunyi cetak-cetaknya. Ada bunyi cetak-cetaknya. Nah, jadi kadang terdengar bunyi cetak. Nah, bunyi seperti inilah. Oke. Jadi bunyinya bunyi kecil, cetak. Kalau lamsam terlalu kecil juga. Nah, kalau lamsam terlalu kecil, pas matikan juga ada suara kretek kretek. Dan itu tidak masalah. Itu ADS aktif. Nah, saya coba akan cek sound ya untuk ini. Oke, ini lamsamnya sudah manual, jadi lebih mudah. Saya akan coba blayer. Jadi cukup ngebikin telinga jenger gitu ya. Apa ya jenger? Nah, jadi terus yang diperhatikan ini saya biasanya kalau untuk settingan dual injector itu aktifnya biasanya di TPS 55 RPM 1000. Jadi untuk di bawah TPS 55 RPM 1000 ke sana, jadi artinya di bawah TPS, kita bilanglah di bawah TPS 55% itu yang aktif satu injektor. Kalau lebih dari 50% itu yang aktif dua injektor sekaligus. Nah, jadi begitu proses upgrade motor CRF menjadi 300. Nah, untuk Anda yang jauh dari kota Bandung sebetulnya bisa memesan paket-paket ini dan di sana tinggal pasang asal spesifikasinya sama. Jadi kalau Anda mau bikin CRF 300cc, silakan spesifikasinya
disamakan, nanti settingan EC segala macam saya kasih lah. Nggak usah bayar, saya kasih aja lewat email, nanti tinggal dimasukin, dan asal spesifikasinya sama. Jadi kalau spesifikasi sama, boleh, nanti minimal mendekati lah gitu ya. Nah, jadi gitu untuk prosesnya. Nah, untuk kalian yang mau bore up, update segala macam, atau mau bertanya mengenai plat BRT dan pembelian dan segala macam, silakan hubungi saya. Toko offline saya ada di Jalan Kebonjati 216 Bandung, atau Anda bisa online ya. Bisa online. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bore up motor.